menitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Adi Purnama, berasal dari program studi ilmu lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu dengan NPM E1H024012. Pada video kali ini, saya akan menerangkan materi mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan, meringkaskan materi-materi yang telah dipelajari kemarin dari pertemuan 1 dan seterusnya dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nurmanzah, SPD MPD. Baik, saya akan mulai dari pertemuan yang pertama. Pada pertemuan pertama ini bahas tentang hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang resmi, bahasa resmi nasional yang digunakan oleh seluruh rakyat negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa komunikasi kedua bagi sebagian WNI, karena sebagian besar Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa daerah yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat penghubung antar warga negara, antar daerah, dan antar budaya. Dan yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi diantaranya: yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan. Yang ketiga, alat penghubung pada tingkat nasional. Dan yang keempat, alat pengemban kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan. Pada abad 7 Masehi, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kenegaraan kerajaan Sriwijaya. Buktinya ada prasasti di Kedukan Bukit Brangka tahun 683 Masehi di Palembang. Prasasti bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. 901 berdasarkan rancangan C.H.A. van Ophuijsen, ahli bahasa berkebangsaan Belanda, dengan bantuan Engku Nawawi gelar Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim, telah dilakukan penyempurnaan ejaan dalam berbagai nama dan bentuk yang tertuang dalam peraturan ejaan bahasa Melayu dan atau ejaan van Ophuijsen dengan huruf Latin. Pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II, Jakarta, pemuda berikrar dalam Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada 1938, Kongres Bahasa Indonesia yang pertama di Solo disarankan agar ejaan Indonesia lebih banyak diinternasionalkan. Perkembangan bahasa Indonesia sesudah kemerdekaan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bab 15, Pasal 36, Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Ejaan Republik atau Ejaan Suwandi 19 Maret 1947 oleh Sowandi, Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, dalam surat keputusan tanggal 19 Maret 1947 nomor 264 bahagian A. Ciri ejaan Republik yaitu
Penggantian huruf OE menjadi U. 2. Bunyi sentak ditulis dengan K. 3. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 dan tidak dibedakan antara penulisan di sebagai awalan dan di sebagai kata depan. Kongres Bahasa Indonesia kedua yang diprakarsai Menteri Muhammad Yamin diselenggarakan di Medan pada tahun 1954 harus dibentuk badan yang menyusun peraturan ejaan yang praktis bagi bahasa Indonesia. 1957. Adanya ejaan pembaharuan oleh Profesor Prijono dan E. Katopo hanya saja tidak diberlakukan secara resmi. Contoh perubahan DJ diubah menjadi J, TJ diubah menjadi TS, NG diubah menjadi Eng, NJ diubah menjadi N, SJ diubah menjadi S, vokal A, I, AI, AU, dan OI atau yang lazim disebut diftong ditulis berdasarkan pelafalannya yaitu menjadi I, AU, dan OI. Ejaan Melindo, Melayu Indonesia sebagai hasil perumusan ejaan Melayu dan Indonesia tahun 1959 hanya tidak diberlakukan ciri ejaan Melindo yaitu TJ tuliskan C dalam kata NJ tulis NC. Ejaan baru, ejaan LBK berdasarkan Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 062/67 19 September 1967. Ciri ejaan baru yaitu konsonan DJ diubah menjadi J, konsonan TJ diubah menjadi J, konsonan NJ diubah menjadi NY, SJ diubah menjadi SY, dan CH diubah menjadi KH. Pada tahun 2022 berdasarkan putusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kemendikbud, dan Teknologi Republik Indonesia tentang ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD) berkaitan aturan penggunaan huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan pasal 1 ayat 2 yaitu Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masuk materi sikap berbahasa Indonesia. Pengertian sikap bahasa. Sikap bahasa yaitu posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Sikap bahasa adalah peristiwa kejiwaan dan merupakan bagian dari sikap pada umumnya. Sikap berbahasa merupakan reaksi penilaian dari sikap attitude pada umumnya. Sikap berbahasa merupakan reaksi penilaian terhadap bahasa tertentu. Sikap bahasa dari seorang pemakai bahasa atau masyarakat bahasa baik yang dwi bahasawan maupun yang multi bahasawan akan berwujud berupa perasaan bangga atau mengejek, menolak, atau sekaligus menerima suatu bahasa tertentu atau masyarakat pemakai bahasa tertentu, baik terhadap bahasa yang dikuasai oleh setiap individu maupun oleh anggota masyarakat. Ciri sikap bahasa, yang pertama ada kesetiaan bahasa, language loyalty, yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya, dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Kebanggaan bahasa, language pride, yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan persatuan masyarakat. Ketiga ada kesadaran adanya norma bahasa, awareness of the norm, yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun, merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa. Komponen sikap bahasa. Komponen kognitif berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang dipergunakan dalam proses berpikir. Komponen afektif menyangkut masalah penilaian baik
suka atau tidak suka terhadap suatu atau suatu keadaan, maka orang itu dikatakan memiliki sifat positif. Jika sebaliknya, disebut memiliki sifat negatif. 3. Ada komponen konatif, menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir, kesiapan reaktif terhadap suatu keadaan. Jenis sikap bahasa. Jenis sikap bahasa ada 2, yaitu sikap kebahasaan, seperti menggunakan EYD, kata baku, kalimat efektif, dan aturan paragraf bahasa Indonesia. Yang kedua ada sikap non-kebahasaan, seperti sikap politik, sosial, estetis, dan sikap keagamaan. Kedua jenis sikap ini dapat menyangkut keyakinan atau kognisi mengenai bahasa. Sikap terhadap bahasa Indonesia. Sikap terhadap bahasa Indonesia adalah anggapan atau pandangan seorang terhadap bahasa Indonesia. Apakah senang atau tidak senang terhadap bahasa tersebut. Sehingga sikap bahasa tersebut berpengaruh terhadap pemilihan bahasa. Sikap positif ialah selalu berhati-hati menggunakan bahasa tersebut. Tidak merasa senang melihat orang memakai bahasanya secara serampangan. Memperingatkan dan mengoreksi pemakai bahasa lain kalau ternyata membuat kekeliruan. Perhatiannya tertarik kalau orang menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan bahasa. Berusaha menambah pengetahuan tentang bahasa tersebut dan bertanya kepada ahlinya kalau menghadapi persoalan bahasa. Sikap negatifnya, bangga memperlihatkan kemahiran berbahasa Inggris meskipun penguasaan bahasa Indonesia masih kurang. Merasa dirinya lebih pandai daripada yang lain karena telah menguasai bahasa asing dengan fasih, sekalipun penguasaan bahasa Indonesia-nya kurang sempurna. Merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing, tapi tidak pernah merasa malu apabila tidak menguasai bahasa Indonesia. Menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajarinya karena merasa dirinya telah menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Yang selanjutnya, teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Bentuk tulisan secara umum. Prosa. Prosa terbagi dalam dua jenis, yaitu prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Prosa fiksi contohnya seperti novel, cerpen, dongeng, legenda, fabel, mitos, dan yang lain-lain. Fiksi ini bersifat hanya imajinasi. Yang kedua ada prosa non-fiksi, terbagi dalam 2 hasil, yaitu hasil kajian pustaka dan hasil proses penelitian. Hasil kajian pustaka seperti makalah, artikel ilmiah populer, berita, biografi, buku teks, buku ajar, modul, buku panduan praktikum, dan lain-lain. Hasil proses penelitian ada laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, makalah hasil penelitian, buku referensi, monograf, dan lain-lain. Yang prosa non-fiksi ini bersifat dibuat sendiri, dibuat dengan nyata atau dengan data yang valid, logis, dan tidak dibuat-buat. Lalu selanjutnya ada puisi. Puisi terbagi dalam 2 jenis, itu ada puisi lama dan puisi baru. Puisi lama seperti mantra, pantun, karmina, sloka, gurindam, syair, dan talibun. Yang puisi baru ada balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, dan satire. Selanjutnya ada drama. Drama ini memiliki banyak jenisnya, seperti drama tragedi, drama komedi, drama opera, melodrama, farce, tablo, sendera tari, dan lain-lain. Tulisan akademik atau scientific writing. Pengertian tulisan akademik adalah jenis tulisan yang mengaji permasalahan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan bahasa baku dan metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Bentuk tulisan ilmiah. Tulisan akademik ini pada dasarnya isinya sama dengan jenis-jenis prosa non-fiksi, yaitu berisi tentang karya tulis ilmiah. Lalu, sistematika penulisan ilmiah. Dalam sebuah penulisan karya pastilah ada sistematikanya. Penulisan agar karya yang dihasilkan bisa jadi dengan maksimal. Ya, untuk menjadikan
suatu penulisan itu secara maksimal dibutuhkan sistematikanya. Untuk sistematikanya ada hasil kajian pustaka. Yang pertama itu diisi dengan halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penulisan, pembahasan, simpulan, dan saran. Lalu yang terakhir ada daftar pustaka. Untuk hasil dari proses penelitian, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, simpulan dan saran. Yang terakhir, daftar pustaka. Lalu masuk ke yang selanjutnya adalah menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Sumber referensi digital. Beberapa sumber dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Terdapat yang pertama ada Crossref dan Ipusnas, PDF Drive, Mendeley, Taylor and Francis Online, Library Genesis. Yang terakhir Google Trends, Open Knowledge Maps, VOS Viewer. Kita bahas yang Mendeley. Mendeley, aplikasi yang membantu dalam membuat citasi atau kutipan dan membuat daftar pustaka. Mendeley Desktop dibuat pada tahun 2008. Diinstal pada desktop dengan file PDF pada Mendeley Desktop berada di lokasi hard disk masing-masing pengguna sehingga bekerja secara offline dan membuat citasi dan daftar pustaka atau biografi. Mendeley Web. Platform Mendeley berbasis web server yang bisa mengedit profil, mengelola referensi yang telah kita koleksi dan baginya dengan kolega melalui Mendeley Group. Mengetahui informasi statistik suatu referensi, serta mengetahui frekuensi suatu file referensi online diunduh, dibaca orang, di mana lokasinya, dan lain-lain. Yang terakhir ada Mendeley Reference Manager, dirilis sejak 2019 dengan kebutuhan koneksi internet sejak login dan fasilitas mirip dengan Mendeley Web. Oke, baik. Yang selanjutnya ada teori presentasi ilmiah. Yang pertama akan menjelaskan hakikat presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah keterampilan berbicara depan umum untuk menyampaikan pendapat dari hasil penelitian. Terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi: pemberi pesan, komunikator, media yang digunakan, dan penerima pesan. Terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi. Yang pertama ada pemberi pesan atau yang disebut dengan komunikator. Yang kedua media yang digunakan. Dan yang ketiga ada penerima pesan atau audiens. Presentasi yang hebat terjadi apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator, sehingga audiens terinspirasi untuk memilih langkah terbaik. Dan sebaliknya, presentasi yang luar biasa terjadi apabila audiens dapat mengubah keyakinan atas pengaruh komunikator. Dan yang sebalik dari presentasi yang hebat, presentasi yang buruk terjadi apabila komunikator tidak mampu menjelaskan pesan, sehingga audiens tidak paham atas apa yang disampaikan. Komponen presentasi ilmiah seperti komponen dasar dari sebuah komunikasi. Komponen presentasi ilmiah terdiri dari komunikator, orang yang memberi pesan, media, slide bahan tayang atau poster. Yang ketiga ada audiens, orang yang menerima pesan. Alur presentasi. Presentasi ini memiliki alur. Yang pertama adalah pembuka. Pembuka adalah bagian yang harus menarik, karena kesan pertama audiens terletak di sini. Jelaskan dengan baik topik dan tujuan presentasi yang akan dipresentasikan. Yang ketiga isi. Isi adalah penyampaian ide hebat dari hasil penelitian. Yang ketiga penutup. Penutup yang baik berisi kesimpulan dan pernyataan penutup. Terdapat komponen presentasi ilmiah. Komponen presentasi terdiri dari yang presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah terdiri dari kinetik atau gerak, performance, bahasa santun, sastra yang representatif.
Bahan makalah terdiri dari suara, jawaban logis, kebutuhan audiens, dan manajemen waktu. Pada materi yang bahas mendesain proposal kegiatan, mahasiswa diharapkan mampu mendesain proposal kegiatan sesuai bidang keahlian masing-masing dengan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor yang relevan. Langkah-langkah dari kegiatan pembelajaran ini adalah diskusi untuk penguatan konsep tentang proposal kegiatan, pembentukan kelompok kerja, penyusunan perencanaan proyek dan proposal kegiatan, penjadwalan proyek, observasi dan pembuatan proposal kegiatan dengan dimonitor oleh dosen, dan terakhir presentasi hasil penyusunan proposal kegiatan. Hakikat dari proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah dokumen rencana kerja yang mencakup produk atau jasa yang akan dilakukan, diajukan untuk memperoleh pembiayaan. Prinsip ini mengacu pada literatur seperti Tanjung dan Ardial dan Kemendikbud. Untuk sistematika dari proposal kegiatan ini adalah yang pertama ada judul harus terbaru, maksimal 15 kata, tanpa akronim yang tidak baku. Yang kedua, daftar isi, muat halaman setiap subbab sesuai isi proposal. Yang ketiga adalah bab 1. Bab 1 ini adalah pendahuluan yang berisi mengungkapkan potensi pasar berdasarkan survei. Yang keempat ada bab 2, gambaran umum rencana usaha. Gambaran umum rencana usaha adalah membahas tentang analisis lingkungan, potensi sumber daya, dan ekonomi usaha. Yang kelima ada bab 3, metode pelaksanaan. Pada metode pelaksanaan ini menjelaskan tentang penjelasan teknik pembuatan, pengemasan, pemasaran, dan tahapan pekerjaan. Bab 4 atau yang keenam ada bab 4, itu biaya dan jadwal kegiatan. Isi dari biaya dan jadwal kegiatan ini adalah rincian dari anggaran serta jadwal kegiatan atau rundown dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Terakhir ada daftar pustaka ya. Dalam daftar pustaka ini penulisannya menggunakan format apa. Materi ini menekankan pentingnya kolaborasi terhadap sama mahasiswa dan pemahaman sistematika proposal serta pelatihan dalam presentasi profesional. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.